Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini kami akan melakukan observasi dengan mata kuliah profesi keguruan. Nah, di sini yang menjadi narasumber yaitu saya atas nama Lestari Budianto. Saya guru bahasa Inggris di sini. Mungkin itu saja. Kita mulai ke beberapa pertanyaannya. Langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Apa saja media atau teknologi yang biasa Bapak gunakan dalam pembelajaran dan apakah Bapak merasa cukup dalam penggunaan teknologi tersebut? Jadi teknologi yang biasa saya gunakan itu berbagai macam ya Mbak ya. Kita harus bicara dulu ini lembaga pesantren. Tentu banyak batasan di dalam pesantren. Seperti teman-teman yang udah pernah mondok mungkin juga beberapa gadget sulit ya. Ketika kita sekolah di sekolah negeri, mungkin LCD sudah terpasang di tiap kelas begitu ya. Ada komputer, guru hanya tinggal colok saja tanpa perlu bawa peralatan. Sementara di sini LCD harus bergantian, LCD proyektor, maka harus booking lebih awal istilahnya, memastikan yang lain tidak memakai duluan gitu. Dan untuk perangkat lainnya selain LCD proyektor, saya menggunakan mini PC, jadi komputer portable tapi yang kecil begitu. Berikut perlengkapan lainnya ya. Jadi saya tidak menggunakan laptop di sini. Karena awalnya sih pakai laptop, cuman karena ribet harus bawa di tas sehingga saya stok sendiri semua perlengkapan media pembelajaran saya di sini. Saya punya box khusus begitu ya, isinya semua perlengkapan dari mini PC, mouse, keyboard, kemudian bahkan modem dan lain-lain. Berikut cadangannya, charger dan sebagainya. Gitu. Terus apakah cukup itu? Bagi saya pribadi tentu saja masih kurang begitu ya. Karena karakter anak kan beda-beda begitu ya. Terus kadang juga kalau harus bergantian proyektor karena kantor kita banyak gitu ya. Saya merasa kesulitan kadang harus ke proyektor di sini, tapi waktu saya akan ngajar ternyata tidak di situ, ada di tempat lain begitu. Sementara speakernya juga kadang speakernya juga portable, kadang belum dicas begitu. Sehingga, makanya saya menyiapkan charger juga sehingga ketika saya memakai semua peralatan juga sekaligus ngecharge begitu. Jadi tetap merasa kurang sebenarnya, masih banyak hal-hal yang ingin saya bawa ke kelas. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam penggunaan teknologi di era guru pada abad 21? Betul ya. Kalau menurut saya pribadi, beberapa tahun lalu itu tantangan terbesarnya adalah lack of technology itu sendiri. Jadi banyak sekolah-sekolah, lembaga yang teknologinya memang fasilitasnya masih sangat kurang gitu. Itu tantangannya. Selain itu, meskipun ada teknologinya, kecakapan guru dalam menggunakan teknologi itu agak masih sulit begitu ya. Jadi ada mohon maaf ya. Jadi mungkin ada beberapa guru yang let's say gaptek begitu ya. Ini tidak bicara soal usia, karena gaptek itu ada yang mungkin masih muda tapi memang ogah untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Sehingga memutuskan untuk mengajar tanpa teknologi begitu. Padahal dengan teknologi kan banyak sekali manfaatnya. Nah, tantangan terbesarnya itu zaman era sekarang berubah lagi karena sekarang zamannya AI itu. Banyak sekali AI yang sangat bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kalau dulu hanya teknologi, sekarang lebih. Bukan hanya teknologi. Kita pakai PowerPoint saja untuk ngajar itu sudah sekarang udah outdated banget kalau untuk sekarang ya. Jadi kita harus perlu update ke AI. Contoh kalau yang di pelajaran fisika, let's say kita nggak punya lab khusus untuk fisika, tapi ada AI yang My Physics Lab itu simulasi uji coba dan sebagainya, kimia fisika gitu, tanpa punya lab asli gitu ya. Jadi tantangan terbesarnya gimana guru itu nggak hanya menguasai teknologi tapi juga memanfaatkan AI itu untuk ke kelas gitu ya. Gitu. Apakah murid dibolehkan menggunakan teknologi seperti HP ataukah laptop? Begitu.
Saya pikir kalau untuk pembelajaran yang di kelas itu ada batasannya, itu juga menjadi tantangan kita sehingga karena regulasi itu gurunya yang harus membawa begitu. Kalau untuk handphone misalkan ya, let's say saya pernah mengajar itu karena memang itu butuh untuk berkelompok sehingga let's say ada 6 kelompok sementara gadget hanya satu. Saya pernah sampai pengorbanan bawa mini PC, bawa tablet, bawa HP, bawa laptop gitu. 4 ini. Jadi untuk memfasilitasi mereka nggak antri. Jadi nggak ada perizinan kayak kalau Bapak punya jam pelajaran terus oke di jam pelajarannya saya besok kalian bawa HP itu nggak bisa juga. Nah, kalau untuk di pesantren sayangnya itu tidak bisa begitu ya. Karena kita punya batasan penggunaan HP kita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak menerapkan metode pembelajaran inovatif misalnya proyek atau kolaboratif dan bagaimana tanggapan siswa terhadap metode tersebut? Iya, betul. Memang yang sekarang yang digaungkan pemerintah kan project based learning ya, berbasis project sama problem based learning. Saya sejak digaungkan itu memang saya berusaha, bahkan sebelum itu trending saya sudah melakukannya project. Jadi anak-anak memang saya dorong untuk ke project. Ketika kita berbicara tentang kemampuan berpikir, memang yang paling atas adalah creating, membuat begitu ya. Jadi kalau hanya mengingat itu levelnya di paling bawah begitu ya. Jadi saya sudah mendorong anak-anak sejak saya mengajar tahun 2013. Saya masuk sini dari 2012. Tapi sejak 2013 saya sudah membiasakan untuk project. Salah satunya adalah let's say materi procedure text yang cara membuat itu mereka saya suruh konten untuk ke YouTube begitu ya. Dulu saya sempat punya channel YouTube yang lumayan, jadi anak-anak juga mungkin sekarang mereka sudah menikah dan sudah punya anak. Andai kata itu saya buka lagi kuncinya kan tidak saya hapus, tapi hanya saya unpublish gitu aja. Mereka mungkin akan mengingat kenangan tahun 2012, 2013 begitu. Jadi memang project based itu saya rasa sangat perlu sekali. Zaman sekarang kan eranya juga guru itu sebagai fasilitator. Kalau dulu guru itu pengajar, sekarang bergeser kepada fasilitator. Zaman dulu zaman belum internet belum bagus, era AI belum ada, kita bisa mengatakan guru lebih pintar daripada murid, dosen lebih pintar daripada mahasiswa. Sekarang tidak gitu ya. Let's say kita di sini misalkan saya misalkan bercerita tentang perbedaan budaya ya. Katakanlah hand gesture, perbedaan gerakan tangan antar negara gitu. Mereka mungkin lebih tahu karena ada santri-santri yang tinggal di Rusia, papanya Rusia, mamanya Jepang, ada gitu. Artinya kalau sekarang saya ngajari mereka lebih tahu tentang itu karena mereka hidup di sana, dari USA, dari UK gitu ya. Jadi guru sebaiknya sekarang bergeser ke fasilitator gitu ya. Kita makanya kita harus pandai memanfaatkan teknologi dan AI itu ya. Karena itu yang bisa istilahnya membuat kita lebih tahu daripada mereka begitu ya. Zaman enaknya internet kan begitu. Jadi saya menerapkan project based yang inovatif, kolaboratif itu perlu. Karena ya itu tadi guru fasilitator dan kemudian kita juga ngajarnya jadi nggak berat gitu ya. Kita hanya memantau, memandu begitu ya, menganalisa kalau ada salah gitu. Bisa tidak lebih berat daripada yang dulu gitu. Apakah ada hambatan saat menerapkannya? Ya, hambatan tentu ada ya. Terutama ketika ada, ini kan pesantren. Iya. Saya bicara ini di lingkungan pesantren, berbeda sama di luar negeri. Kalau di luar negeri mungkin masalah antar teman itu tidak sekompleks yang ada di pesantren karena mereka hidup bersama, tinggal bersama. Maka otomatis adalah yang satu kelas tapi tidak akur gitu. Jadi tantangannya saya harus memilah ini. Bagaimana yang mereka ini yang tidak akur ini bisa berkolaborasi begitu ya. Di satu sisi mereka bisa jadi akrab. Awalnya bermusuhan akhirnya jadi baik. Tapi kalau problemnya mereka sangat besar, let's say ternyata pacarnya dia diambil yang ini begitu ya, istilahnya pelakor sama yang sah itu dijadikan satu grup, terlalu besar masalahnya, mereka ya nggak jalan gitu. Jadi tantangannya ya harus seperti itu. Terus mengetahui karakter.
mohon maaf, kadang di pesantren itu ada namanya anak buahnya ya, ribuan gitu ya. Ada yang berkebutuhan khusus begitu. Let's say dia berkembangnya lebih lambat daripada teman-temannya. Dia baru bisa mencuci sendiri mungkin kelas 8 begitu ya. Teman-temannya let's say berkarakter seperti SMP tapi dia karakternya masih kayak anak kelas 5 SD. Itu kita temui di beberapa kasus gitu ya. Nah, masalahnya tidak banyak teman yang aktif untuk mengajak berkolaborasi dia karena seperti yang kita tahu ya seperti itu biasanya dianggap beban. Gitu. Nah, sebagai guru tantangannya itu juga besar sekali. Kita harus lihat karakternya dia. Bagaimana kita memfasilitasi dia, begitu ya. Super introvert juga ada, begitu ya. Dia dikelompokkan malah nilainya jelek, dia sendirian malah nilainya bagus, begitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi tantangan saya di karakternya, karena di pesantren sama itu tadi ya, AI dan teknologi itu masih butuh. Bagaimana Bapak menanamkan nilai karakter dalam pembelajaran? Nilai karakter yang seperti apa dulu ini ya, yang dimaksud ini mungkin bisa dikasih tahu. Nilai karakter seperti yang introvert menjadi lebih santai dengan temannya. Baik. Jadi kalau saya berusaha menanamkan karakter ke mereka itu, ya tentu saya harus mengajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak bisa dipukul rata, semua harus sama ya. Seperti yang kita ingat, kucing juga tidak lebih ahli berenang daripada monyet mungkin begitu ya. Atau ikan tidak diuji dengan naik pohon gitu. Jadi saya harus mengajarkan itu, melihat dulu kebutuhan mereka apa gitu ya. Untuk memastikan semua itu bakatnya terfasilitasi gitu ya. Terutama di kelas multiple intelligence gitu ya. Karena di sini itu let's say kelas A itu isinya anak-anak yang pinter dan baik begitu ya. Sementara kelas B dan yang lain itu random. Kalau dulu kan ada ranknya, A lebih baik dari B, B lebih baik dari C, C lebih baik dari D dan begitu. Sehingga yang kelas terakhir menjadi kita sebut kelas kutukan gitu. Karena isinya anaknya udah mohon maaf lemah dalam pelajaran, terus nakal juga begitu. Sehingga banyak guru-guru yang merasa kesusahan diubahlah menjadi satu kelas saja yang unggulan begitu, yang lainnya random. Nah, yang random ini akan menjadi sulit karena karakternya berbeda. Untuk penanaman karakternya juga butuh yang khusus begitu ya. Karena mereka ada yang maaf bahasa Inggrisnya jawaku karena mereka sudah di luar negeri sejak sampai kelas 5 SD baru pindah ke Indo. Sampai kesulitan ngomong bahasa Indonesia juga ada. Sementara yang lain dari SD nggak ada pelajaran bahasa Inggris begitu. Dan ini dalam satu kelas gitu ya. Jadi susah gitu. Sementara kalau menyambungkan karakter mereka juga butuh khusus gitu ya. Biasanya kita pilah-pilah. Kalau mereka nggak protesan, biasanya kita kelompokkan yang karakter bagus dengan yang kurang bagus agar bisa saling membantu. Tetapi kalau karakter mereka lebih bermusuhan, katakanlah ini nggak mau ke sini karena anggap beban begitu ya, kita kelompokkan ke yang ini yang selevel begitu. Apa dampaknya itu? Nanti tugasnya sama tapi hanya kualitasnya yang berbeda. Mungkin yang ini kualitasnya bagus banget, yang ini kualitasnya jadi biasa begitu aja. Tapi tetap mereka saling berkolaborasi. Gitu. Kadang manusia kan kalau terpaksa itu jadi bisa gitu. Contoh saya orang yang kurang bisa ternyata dikelompokkan sama orang kurang bisa. Akhirnya saya terpaksa gitu. Terpaksa jadi bisa gitu. Karena untuk gendong tim itu tadi. Itu saya rasa itu mungkin. Apa terus dapat kan, poinnya? Pak, tadi ada kelas yang kalau kelas saya itu kelas unggulan. Terus daya dan seterusnya itu kan random. Betul, nah, betul. Kira-kira kayak ada apa sih? Kelas A tuh kayak ada rasa ngejudge gitu sama kelas B sama yang lain kayak kalian tuh kelas random, ya, kita unggulan gitu. Ada seperti itu? Keras. Dari anaknya atau dari gurunya? Dari anak-anak. Dari anaknya. Oke. Yang setahu saya ya, anak-anak hanya merasa kayak seperti oh iya itu memang pinter, itu memang anak unggulan gitu. Kita memang anak biasa, hanya sebatas itu. Tapi saya rasa tidak sampai ke menjudge ke itu karena itu sisi positifnya pesantren. Jadi anak-anak hidup bersama teman-temannya gitu ya. Kadang
malah anak-anak lebih takut ke temennya daripada gurunya. Contoh, adik kelas takut ke kakak kelas daripada ke gurunya. Kenapa? Karena nanti kalau gurunya mungkin ketemu dari pagi sampai siang, sementara sama kakak kelas malam dihabisi bisa itu ya. Begitu. Jadi mereka tidak berani sampai ngejudge, oh kamu kelas ini dari kelas E, kelas aku dong dari kelas A. Itu malah blunder ya. Dia bisa dimusuhi. Gitu. Jadi public enemy begitu. Kalau dari gurunya saya berusaha untuk tidak membedakan. Banyak anak yang bertanya kepada saya, Pak, kelas yang paling enak kalau diajar itu yang kelas apa Pak? Kelas kita nakal-nakal ya Pak? Saya selalu bilang, setiap kelas itu punya karakter sendiri-sendiri. Saya tidak pernah menganggap kelas A lebih dari kelas B meskipun itu unggulan. Nah, contohnya, saya contohkan ada salah satu anak yang memang dia nggak berhasil masuk A karena memang dia hanya jago di bahasa Inggris. Sementara di kelas A kan harus semua jago gitu ya. Ini kan lebih baik dari yang A itu, yang dari bahasa Inggris. Semua anak A kalah sama dia bahasa Inggrisnya. Nah, jadi saya nggak bisa bilang kalau kelas ini lebih baik dari kelas ini. Ya karena setiap anak membawa karakter masing-masing. Meskipun saya tahu ada oknum-oknum guru yang sampai seperti itu ada, saya dengar dari anak-anak. Gitu. Tapi sebagai guru ya kita tidak seharusnya seperti itu ya. Betul. Bagaimana Bapak menangani siswa dengan kemampuan intelektual dan latar belakang yang berbeda-beda? Bagus ya. Intelektual dan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan ya. Misalkan ada latar belakang yang berbeda. Ini anak-anak, ada satu anak yang unik misalkan. Dia misalkan sampai kelas 4 di Amerika. Kemudian kelas 5-nya balik ke Indonesia dan mondok di sini. SMP-nya mau di sini. Jadi dia baru 2 tahun di Indonesia. Dia kesulitan berbahasa lisan. Misalkan seperti itu. Ini kan berbeda karakter, berbeda background ya. Sehingga dia juga introvert. Kenapa? Karena budaya di sana berbeda sama budaya di sini gitu ya. Di sini lebih sering menyapa, menawarkan bantuan. Di sana kan tidak gitu ya. Bahkan menawarkan bantuan bisa jadi bencana kalau di sana ya karena berbeda karakter. Misalkan yang saya bawakan tasnya, tas ini kan privasi buat dia misalkan. Di Indonesia kan biasa, kalau di sana kan bahaya gitu. Lu mau apa kan gitu. Jadi saya misalkan kasusnya seperti itu saya contohkan. Saya waktu ngajar, misalkan ada budaya Amerika yang saya include di dalam pelajaran saya. Nah, sehingga ketika saya menerangkan, saya akan memanfaatkan dia malahan begitu. Jadi memanfaatkan bakatnya. Misalkan di Amerika di negara bagian Philadelphia itu kan ada kota zombie istilahnya karena di sana drug itu legal, pencurian udah kayak bener-bener disebut kota zombie karena itu. Jadi orang di pinggir jalan ini mabuk, udah mau mati udah jangan pedulikan gitu. Nah, sehingga saya ketika ngajar seperti itu, anak-anak kan amazed. Oh iya Pak, bener Pak. Saya tunjukkan videonya. Saya tidak lupa memanfaatkan anak yang beda karakter ini. Nah, Mbak gimana? Dulu kan sampai kelas 4 di Amerika kamu. Kira-kira bener nggak seperti yang di video itu? Bener nggak itu? Nah, jadi saya manfaatkan dia. Langsung dia merasa terhargai juga gitu. Padahal dia pendiam, nggak mau ke depan, nggak mau maju gitu. Akhirnya dia speak up gitu. Aku nggak tahu Pak, dulu itu aku nggak dibolehin mama ke daerah itu begitu. Tapi saudara-saudaranya papa juga bilang jangan ke situ gitu. Dulu aku nggak tahu kalau itu seperti itu. Tapi ketika aku kelas 4 aku udah mulai dengar dari orang-orang. Cuman memang belum pernah lihat ke situ. Jadi aku memanfaatkan apa yang beda karakter ini untuk menjadi pengetahuan tambahan buat teman-temannya. Itu salah satu cara saya. Apa pelatihan atau pengembangan profesional yang paling Bapak butuhkan saat ini? Ini eranya AI ya, dan juga pergantian pemerintahan itu kan juga pergantian peraturan gitu ya. Mohon maaf, Indonesia memang tingkat literasinya kita tahu rendah ya. Let's say, misalkan ini ya, dosen Anda nyuruh Anda, ayo baca bab ini gitu. Saya yakin nggak dibaca. Nah, itu yang terjadi di tingkat sekolahan yang saya tahu. Kadang kalau ada kebijakan baru,
kita hanya di-share. Silakan Bapak Ibu dibaca ini updatean baru begitu. Sementara kita sendiri disuruh baca aja belum tentu baca kalau di Indonesia begitu ya. Jadi yang saya butuhkan kalau bagi saya pribadi itu saya berharap ya ada pelatihan-pelatihan ya tentang AI, tentang perubahan-perubahan kurikulum itu yang tidak hanya sebatas ini filenya silakan dipelajari sendiri gitu. Saya berharap misalkan tidak mengundang orang yang ahli di bidang itu untuk datang dan ngasih wawasan kepada guru-guru. Saya berharap ada waktu guru-guru dikumpulkan untuk let's say belajar bareng, melihat video, melihat peraturan baca bareng gitu. Itu akan saya rasa lebih bermanfaat daripada hanya sekedar ini ada perubahan ini silakan. Saya yakin nggak kebaca kalau nggak terpaksa gitu ya. Begitu. Jadi saya butuh informasi pelatihan tentang perubahan kurikulum, metode pengajaran yang up to date sama peraturan-peraturan pemerintah berikut sama AI-nya itu. Terakhir Pak, Silakan. apa harapan Bapak terhadap guru di masa depan dan mungkin bisa memberikan kesan dan pesan untuk calon guru di masa depan seperti kita? Mungkin. Eranya ini sudah bergerak cepet banget ya. Jadi akan banyak tantangan tentang AI itu tadi. Sekarang aja kalau kita ngajar ngasih tugas misalkan ya guru terus ngasih PR ke murid, zaman dulu akan sibuk cari guru les zaman dulu karena orang tua nggak bisa mengajari gitu ya. Guru les juga ada batasan, tetapi zaman sekarang anak-anak yang ahli dalam gadget ini sayangnya tidak dimanfaatkan oleh banyak orang tua ya. Anaknya hanya diberi digital saja tapi tidak dilakukan digital parenting. Nah, nggak diajar, hanya dikasih tahu ini HP gitu, tapi nggak diajari fungsinya GPT apa, fungsinya ini apa gitu. Sehingga harapan saya nanti teman-teman bisa membuat anak-anak itu memanfaatkan teknologi itu untuk tujuan kebaikan, bukan untuk cheating ya. Itu. Jadi teman-teman juga harus bisa counternya juga gitu. Ketika anak-anak seperti itu, maka gurunya harus apa gitu. Seperti awal boomingnya AI itu di beberapa negara GPT kan di-ban, diblokir. Kenapa? Karena setiap tugas mahasiswa selalu pakai GPT. Sementara negara-negara itu belum siap dengan peraturannya. Apa yang dilakukan? Ya di-ban begitu awalnya. Sehingga seiring berjalannya waktu, hal-hal yang lain udah berkembang ya. Ada AI detector begitu. Tidak hanya mendeteksi plagiasi, tapi juga mendeteksi buatan AI atau buatan manusia. Sebelum itu muncul negara-negara yang nge-ban GPT itu, mereka mengganti tugasnya menjadi tugas-tugas portofolio seperti yang langsung diawasi oleh orang begitu ya, atau tugas-tugas yang versi lisan yang nggak bisa cheat begitu. Kemudian GPT pun itu ketika ada counternya yang namanya Turnitin yang upgrade ke AI detector, kayak polisi sama maling pinter-pinteran, akhirnya GPT membuat lagi ada AI yang namanya bypass GPT atau zero GPT dan banyak yang lain, atau humanizer, di mana fiturnya ketika hasilnya GPT langsung diubah, langsung ditaruh di AI tersebut, lalu diklik humanize, maka GPT itu akan berubah versi manusia. Yang dicek, saya udah dicoba itu, dicek di Turnitin 0, padahal itu bukan buatan manusia. Nanti mungkin Turnitin akan mengupgrade lagi, dan ini bukan juga punya yang lain lagi gitu. Jadi harapan saya sebagai guru, kita nggak melek tentang teknologi dan AI itu. Kita akan mudah dikerjai ada adik kita begitu ya. Ada lagi? Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama ya. Oke, sekian dari observasi kami di salah satu SMP negeri di Mojokerto, yaitu SMP BP Amanatul Ummah. Mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak bilang nagari tadi?